Ini saya berada di kantor Balai Desa Kalibaru. Di sini adalah tempat posko bantuan ya. Banyak kebutuhan untuk harian, untuk minuman, untuk pakaian sudah ada di sini dari berbagai macam bentuk bantuan, ada makanan, minuman, dan sabun-sabun mandi. Ini adalah kebutuhan rumah tangga untuk bahan makan ya, termasuk ada mie instan, ada sabun, ada sarden, ada gula, ada minyak ya. Ini sudah dikemas dalam kantong plastik seukuran yang sangat gede, dan di sana berbagai macam kemasan minuman berbagai merek ada di sini. Dan ini para ibu-ibu sedang membungkus makanan untuk sarapan yang akan disalurkan kepada warga. Ini posisi ada di Balai Desa Kalibaru tentunya. Ini ibu-ibu warga ya yang berpartisipasi untuk membungkus makanan yang nantinya akan disalurkan kepada korban banjir yang ada di Kalibaru. Ini seperti minyak, mie, dan bahan makan lainnya sudah banyak sekali yang mau disalurkan ya. Dan ini adalah panitia yang menjalankan tugasnya untuk penyaluran bantuan berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Padang pada tanggal 3 November lalu, itu kan untuk yang pertama kali terjadi di wilayah Kalibaru ya. Ini kira-kira berapa menurut data rumah yang rusak, Pak? Ya, perlu saya luruskan atau saya klarifikasi, sebetulnya peristiwa banjir bandang di Kalibaru ini sudah terjadi 2 kali, 2009, termasuk saya dulu juga. Jadi yang terbesar memang ini dampaknya itu ada sekitar 32 rumah yang rusak berat dan ada 14 yang rusak ringan. Untuk terdampak warganya kurang lebih untuk jiwanya ada hampir 400 jiwa. 400 jiwa, ya. Itu korban dampak banjir ya? Dampak banjirnya. Oke, dari 400 jiwa tersebut, kira-kira ada nggak yang korban jiwa Pak dalam tragedi banjir bandang ini Pak? Kalau untuk korban jiwa nihil, untuk yang luka-luka ya ada luka ringan saja, jadi itu tidak menimbulkan korban jiwa. Oke, Pak Arsono, untuk tadi disebutkan 400 jiwa ya. Terus untuk rumah-rumah berapa yang rusak itu Pak? Untuk rumah itu yang rusak fatal itu yang hasil sudah hanyut itu ada sekitar 8 rumah. 4 rumah ya. Yang lainnya itu rusak berat. Untuk 52 rumah dikurangi 8 itu berarti ya itu sisanya yang rusak. Mohon diulang Pak, yang rusak berat tadi berapa Yang rusak Pak? berat alias hilang sudah hanyut itu 8. 8 yang rusak berat ya. Terus yang rusak ringan? Ya sekitar 44 ya. Yang Untuk sementara mereka tinggalnya di mana ini Pak? Nah itu sebetulnya dari pihak BPD sudah mau menempatkan mereka di pengungsian, disiapkan untuk hotel Margotomo 2 itu. Namun warga lebih memilih mengungsi di tempat tetangga atau saudara terdekat. Tapi dari Kementerian Sosial sudah mendirikan tenda pengungsian untuk kemarin. Jadi warga nanti akan ditampung di tenda pengungsian yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Berarti untuk tempat tinggal sementara darurat itu sudah disiapkan dari pemerintah daerah begitu Sudah. ya. Terus untuk kebutuhan Pak, kebutuhan seharian, masalah pakaian, makan-makan dan lain sebagainya,
gimana itu Pak? Yang terjelas kalau kita dari Tagana Kementerian Sosial itu adalah sebagian penanganan untuk pengungsi, termasuk mereka di mana tinggalnya, terus untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan permakanannya. Nah, kita sampai hari ini mulai hari Jumat sudah menyiapkan kebutuhan dasar berupa permakanan atau untuk makan mereka itu sebanyak 1.500 sekali makan dan 3 kali makan dalam satu hari. Berarti kita menyiapkan 4.500 nasi bungkus untuk mereka. Jadi dari kebutuhan dasar insya Allah sudah terpenuhi. Oke, dari sekian banyak bantuan itu Pak, siapa yang menyiapkan? Apakah dari Pemda atau pihak tertentu atau sumbangan-sumbangan dari masyarakat lainnya Pak? Yang jelas kalau sudah terjadi bencana ini mengendali atau komando penanganannya adalah dari BPBD. BPBD mengkoordinasikan dengan satker-satker yang lain termasuk dengan dinas sosial untuk penanganannya. Dinas sosial punya tenaga untuk penanganan bencana namanya Tagana, kita difungsikan di situ bagian penanganan pengungsi. Penanganan pengungsi menyiapkan tempatnya, permakanan dan kebutuhan dasar. Jadi sudah dikomandokan oleh pihak BPD dan logistik semua kebutuhan yang kita gunakan untuk menyiapkan permakanan sudah di-cover oleh logistik dari BPD. Termasuk ada sumbangan dari warga masyarakat yang dikoordinir oleh posko penanganan bencana oleh BPD. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari pemirsa Pak. Ada berapa korban banjir itu yang ditampung langsung di posko Pak? Kalau yang langsung ditampung di posko itu sampai hari pertama itu belum ada karena mereka tidak mau ditampung di posko dalam harian pengungsiannya. Tapi mereka memilih yang mungkin yang lebih nyaman di rumah saudaranya atau di rumah tetangganya yang terdekat yang tidak terkena dampak banjir. Namun dari pihak Kementerian Sosial tetap menyiapkan tenda untuk pengungsian sekaligus pelayanan LGP, namanya layanan dukungan psikososial, jadi untuk trauma healing mereka. Oke, Pak, sekarang ada lagi Pak, untuk sumbangan-sumbangan ini begini banyak, ini dari mana saja yang sudah menyumbangkan ini Pak? Yang jelas yang pertama, dari pihak BPD ini mengkomunikasikan untuk masalah ini ke satker-satker yang lain dari Pemuda Banyuwangi untuk ikut membantu, juga dari masyarakat. Dari masyarakat yang memang punya kepedulian untuk membantu dan itu semua ditampung atau dikendalikan oleh posko. Oke, posko berarti di sini tepatnya di kantor Balai Desa Kalibaru Wetan ini kan dijadikan posko tanggap darurat bencana banjir Pak. Nah, kira-kira dari unsur mana saja yang bekerja sebagai relawan untuk penanganan dampak banjir ini Pak? Yang jelas untuk pendirian posko penanganan bencana banjir Kalibaru ini komandonya adalah dari pihak BPD. Di situ juga ada yang sudah terlibat dari dinas sosial, termasuk itu punya tugas sendiri, dan dari Damkar, dari pihak PMI maupun dari kesehatan, TNI, Polri, semua itu masuk dalam posko penanganan banjir di Kalibaru. Oke, Pak, beberapa waktu lalu pasca banjir itu kan dari Bupati Banyuwangi, Bu Ibu Kristianjani kan sempat meninjau lapang Pak beserta jajarannya. Kira-kira apa yang sudah disampaikan atau yang sudah diberikan untuk masyarakat korban dampak banjir ini Pak? Ya, kalau tidak salah hari pertama itu sudah ke sini Bu Bupati juga meninjau langsung ke lokasi dapur umum. Jadi beliaunya sangat berharap untuk kita membantu warga yang terkena musibah, jangan sampai warga sudah kesusahan, kita akan menambah mereka menjadi tambah sulit. Nah, jadi kita dipesani untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang terdampak. Kebutuhannya segera dicukupkan. Iya. Sing enten notane.